Persiapan semuanya ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Di sini Pak Rizka mencoba untuk membantu kalian untuk memahami apa persiapan PAT gitu ya, sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh sekolah. Nah, di sini Pak Rizka sudah menyiapkan kisi-kisi disertai soal. Nah, untuk itu silahkan kalian cermati video ini sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian. Gitu ya. Ini hanya khusus untuk sekolah Muhammadiyah, khususnya SMP Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, langsung saja. Kita mulai dari nomor 1. Gitu ya. Disajikan gambar benda di atas meja dengan perbedaan gaya, luas bidang tekan. Peserta didik mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi tekanan zat padan. Gitu ya. Ini PGK khusus pilihan ganda kompleks. Di sini perhatikan ya. Pernyataan yang tepat mengenai tekanan terhadap paku tekanan paku terhadap balok kayu. Jadi paku terhadap balok kayu ya, berarti ini akan menancap gitu ya. Itu yang menancap di balok kayu. Itu kira-kira kalau kita lihat dari gambarnya, di sini ada F-nya dengan nilai yang sama. Ini ya, F-nya nilainya sama. Maka di sini menunjukkan F-nya itu adalah sama. Sama itu maksudnya bagaimana? Ini berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi tekanan. Tekanan itu P sama dengan F dibagi A. Maka di sini ada dua faktor ini yang mempengaruhi. Jadi di sini kalau dari kisi-kisinya faktor yang mempengaruhi ya apa? Ya ini gaya sama luas bidang tekan. Intinya begitu. Ya, luas bidang tekan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita lihat luas bidang tekan antara paku A dan paku B, itu yang lebih kecil adalah yang paku B. Ini. Maka otomatis yang kecil ini dia akan memiliki tekanan yang besar. Artinya apa? Dengan adanya tekanan yang besar, kemudian nanti yang lancip ini ya, yang lancip ini nanti akan tertanam lebih dalam. Maka di sini paku B itu akan tertanam lebih dalam karena luas bidang lebih kecil dari paku A. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Ya begitu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi nomor 1 itu faktornya ada 2, itu gaya dan luas bidang tekan. Ini tolong diperhatikan. Kemudian nomor 2, disajikan gambar proses tekanan hidrolik pada dongkrak mobil. Ini ya, dongkrak mobil bentuknya kayak gini. Peserta didik dapat menghitung gaya untuk mengangkat mobil tersebut. Nah, kita lihat di sini gaya yang digunakan itu yang mana? Ini gaya yang digunakan itu yang ini. Gayanya itu yang ini ya. Ini yang nanti akan ditanya. Nah, di sini ada F1, ada A1, F2, A2 itu berhubungan dengan hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ininya begitu. Kemudian pertanyaannya, gaya yang digunakan untuk mendongkrak mobil pada F2 sebesar 5.000, F2-nya 5.000, kemudian luas penampang A1 itu 5 mili, kemudian luas penampang A2 itu 250 mili. Maka ya tinggal kita masukkan saja. Di sini F1 itu yang ditanyakan, A1-nya adalah 5, kemudian sama dengan F2-nya 5.000, kemudian dibagi A2-nya adalah 250. Sekarang kalau sudah seperti ini bagaimana? Bisa kita coret hilangkan dulu. Nah, gitu ya. Boleh. Kemudian di sini 50 dengan 25 bisa kita hilangkan. Di sini 2 ini dapat 1. Gitu ya. Berarti 20 dengan 50 dibagi 25 kan 1 ya. Berarti kalau sudah seperti ini dikalikan silang. F1 kali 1 berarti F1 sama dengan 5 kali 20. Ini hasilnya adalah 5 kali 20 itu kan 10 atau 1000 ya. Nah, 100 ya, 100 Newton. Ini ya. 5 kali 2 itu kan 10 tambah 0 1, berarti 100 Newton. Oke, ini ya, maka jawabannya adalah 100 Newton. Nah, ini ada yang salah nih. Ini yang salah nih. Mungkin ini nolnya 1 ya. Berarti ini harusnya
ini salah, kita ambil aja 100 Newton. Gitu ya, mohon maaf Pak Rizka mungkin salah tulis, maka jawabannya adalah 100 Newton, itu yang A. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3, disajikan gambar benda berada di danau atau laut dengan kedalaman berbeda. Peserta didik dapat membandingkan tekanan hidrostatis pada kedua benda. Nah, ini tekanan hidrostatis itu yang ditanya. Tekanan hidrostatis itu persamaannya apa sih? Itu pH sama dengan Rho kali G kali H. H itu apa? H itu adalah kedalaman. Nah, ini. H itu adalah kedalaman. Maka di sini yang dimaksud kedalaman itu yang mana? Ya, kedalaman itu dari permukaan sampai di bagian sini. Permukaan sampai sini itu namanya kedalaman. Pertanyaannya di sini perbandingan. Nah, yang perbandingan berarti ini tinggal kita cari satu-satu, gitu ya. Rho-nya itu apa? Rho itu massa jenis 1400. Kemudian di sini gravitasinya 10. Maka kita lihat yang P. Yang P di sini berarti Rho-nya 1400 kali 10. Gravitasinya kali di sini 20, gitu ya. Berarti ini tinggal kita masukkan 14 kali 2 berarti 28.000. Intinya begitu. 280.000. Oleh kan ada 4 ya. Nah, 280.000 Pascal. Ini berarti perbandingannya yang P itu adalah 280.000 Pascal. Kemudian yang Q bagaimana? Yang Q ya sama. Tinggal kita masukkan aja 1400 kali 10 kali kedalamannya 10 ya. Berarti di sini 140.000 ya ini. Dikalikan berarti 140.000. Nah, itu Pascal. Nah, kalau kita lihat perbandingannya bagaimana? Nah, kita ambil aja, kita coret. Kita sederhanakan ya. Berarti yang P banding Q berarti 28 banding 14. Berarti kalau kita jabarkan P banding Q adalah kita sama-sama dibagi 14 ya. Jadi yang 28 itu dapat 2 sama-sama dibagi 14. Ini dapat 2, yang Q dapat 1, maka 2 banding 1. Jawabannya yang B. Nah, caranya begitu, karena di sini yang ditanya adalah perbandingan. Gitu ya. Kemudian berikutnya, disajikan gambar 2 zat cair dalam pipa U, peserta didik dapat menentukan massa jenis zat. Nah, di sini kalian diminta untuk mencari massa jenis zat. Massa jenis zat yang di mana? Kalau kita lihat dari gambarnya ini, dari soal ini, yang sudah ada massa jenisnya di sini adalah massa jenis air. Massa jenis airnya di mana? Ini yang air. Yang air ini berarti Rho-nya itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini caranya bagaimana? Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita cari apa namanya? Massa jenisnya ini. Caranya menggunakan apa? Menggunakan hukum Archimedes, gitu ya. Rho 1 kali 1 sama dengan Rho 2 kali H2. Rho 1 yang dimaksud itu adalah yang air. Sedangkan Rho 2-nya itu adalah yang di sini. Ini adalah Rho 2. Itu ya, berarti ini yang ditanyakan kan begitu. Rho 1-nya berarti ini Rho 1, airnya 1000 kali 16 sama dengan Rho 2 yang ditanya yang ada di sini, ya kan? Kali ketinggiannya berapa di sini? 20. Berarti Rho 2-nya bagaimana? Berarti 1000 kali 16 dibagi 20. Coret, 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 coret. 5. Gitu ya. 5 kali 16. 16 kali 5 berapa? 16 kali 5. 6 kali 5 itu 30. 1 kali 5 tambah 3 berarti 80. Maka di sini hasilnya adalah 800 kilogram per meter pangkat 3. Yang massa jenisnya 800 yang mana? Ini yang minyak. Nah, jika tekanan P dan Q sama, maka ketinggian kemungkinan zat cair P yang dimaksud adalah dalam bau adalah ini, berarti dia adalah minyak. Oke ya,
Sudah jelas? Kita lanjutkan. Nomor 5. Di situ ada ilustrasi sebuah kapal pengangkutan barang. Peserta didik dapat menghitung banyaknya penumpang dalam kapal tersebut. Nah, sekarang di sini ada kapal penumpangnya. Kita lihat di sini ada 21 ya, ada 21 Newton. Volumenya 6 meter. Pangkat 2, kapal dapat melaju dengan aman jika volume kapal itu dalam permukaan airnya itu 1/4 dari volume badan. Gitu ya. Yang muncul di atas permukaan itu 1/4, gitu ya, dari kapal seluruhnya. Jika massa jenis airnya itu di sini 1000, percepatan gravitasinya itu 10 dan berat rata-rata penumpang itu 600 Newton, maka banyaknya penumpang maksimum agar kapal tidak tenggelam itu bagaimana? Nah, itu caranya itu menggunakan persamaan FA sama dengan W di udara dikurangi W di dalam air. Intinya begitu. Nah, FA itu persamaannya apa? FA itu persamaannya Rho kali G kali H kali V benda. Kali ini V benda tercelup. Nah, V benda yang tercelup berapa? Di sini yang tercelup itu adalah 1/4. Gitu ya. 1/4 dari volume bendanya. Volume kapalnya yang mana? Nah, ini volumenya 6 meter ini ya, 6 meter. Berarti kita cari volume bendanya. Volume bendanya kita cari dulu, yaitu 1/4 kali 6 meter kuadrat. Berarti berapa ini? 1/4 kali, berarti 6 dibagi 4. Berarti ini 1,5 meter kuadrat. Nah, itu volumenya. Kita masukkan ke sini. Rho-nya sudah ada 1000 kali gravitasinya 10 kali 1,5. Maka hasilnya adalah ini ya, coret ya, nolnya hilang 1, ini ada 1 angka dibangun tinggal 15 kali 1000 adalah 15.000 Newton. Itu adalah gaya yang ada di gaya apungnya, begitu ya, gaya apungnya. Nah, kemudian cara untuk mengetahui banyaknya penumpang bagaimana? Di penumpang itu ya kan, di penumpang itu kan isinya adalah kapal penumpang yang beratnya ini, kapal penumpang itu kan berarti 21.000. Kemudian dia membawa penumpang, berarti kan ditambah penumpang, gitu ya, ditambah penumpang berarti N ya kan, kali rata-ratanya itu 600 Newton kan begitu, gitu ya, 600 Newton kan begitu. Nah, caranya kalau sudah seperti ini berarti bagaimana? Berarti di sini adalah FA-nya. Nah, ini FA. FA itu berarti di sini 15.000. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita cari N-nya. N-nya itu ini. Caranya bagaimana? Ya berarti otomatis kita tukar tempat nih dengan ini. Berarti N ini kita ambil ke bawah ya, kita ambilkan ke sini. Berarti N kali 600 sama dengan 21.000 ditambah 15.000. Intinya begitu. Gitu ya. Maka 21 tambah 15 itu berarti 36.000 Newton. Berarti N kali 600 gitu ya. Berarti N-nya berapa? N sama dengan 36.000 dibagi 600. Coret 360 dibagi 6 ya, ini 6. Berarti ini 60 orang. Nah, gitu. Nah, ini kayaknya ada yang kurang tepat lagi, ini adalah 60 orang. Nah, itu jawabannya berarti yang D, gitu ya. Ada 60 orang. Nah, caranya begitu. Untuk menghitung banyaknya volume, gitu ya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 6. Pernyataan yang benar terkait dengan ketinggian kota adalah, nah, di sini ada grafik
Itu ya, ada grafik. Kalau kita lihat dari kisi-kisinya itu kalian dapat menentukan selisih ketinggian. Nah, ini selisih ketinggian tempat jika diketahui tekanan udara. Jadi mengetahui selisihnya. Nah, maka di sini yang kita ketahui adalah setiap ini. Tolong diingat, untuk mengetahui tekanan udara itu persamaannya adalah untuk mengetahui ketinggian berarti H sama dengan 76 cm Hg dikurangi tekanan udara di tempat tersebut dikalikan 100 meter. Ini persamaannya jangan sampai lupa gitu ya. Nah, misalnya ini yang K ini ya, yang K ini kita ambil aja, berarti dia 76 ya. 76 itu kan berarti 76 ya kan, dikurangi 76. 76 itu kan sudah ketetapan. Yang PU-nya yang mana? Ini PU-nya. Ya, ini PU-nya 76. Berarti 76 dikurangi 76 0. 0 kali 100 berarti yang ini ketinggiannya adalah 0 meter. Kemudian yang ini 68 berarti 76 dikurangi 68. 76 kurangi 68 itu berarti 8 ya. 8 kali 100 800 berarti ini ketinggiannya 800 meter. Kemudian yang ini 65 76 dikurangi 65 11 berarti ini ketinggiannya 110 meter karena kan dikalikan 100 meter ya. Nah yang 70 76 kurangi 70 6 kali 100 berarti ini 600 meter ketinggiannya. Sekarang kita lihat selisih ketinggiannya K dengan L 1200, K dengan L 1200 salah ya karena ini 0 ini 800 berarti ini salah. L dan M 800 dengan 1100 itu adalah 300 berarti ini juga salah. M dan N 1100 sama 600 selisihnya 500. Oh iya betul, ini jawabannya yang C gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Disajikan infografis tekanan darah tinggi atau hipertensi, menjelaskan tekanan darah orang dalam kondisi tertentu. Nah, di sini infografisnya itu seperti ini ya. Yang bisa contohkan kayak gini ya. Ini infografis tekanan darah tinggi. Pernyataan yang tepat pada infografis tersebut adalah, nah, untuk mengetahui infografis kayak gini, itu kalian baca yang ada di gambar ini. Itu kalian hubungkan dengan jawabannya. Yang A, tekanan darah sistolik adalah tekanan darah saat masuk ke jantung. Sistolik, kalau di sini kan kelihatan nih, mengukur ini sistolik ini nih. Ini sistolik itu mengukur tekanan darah di pembuluh darah pada saat jantung memompa darah. Nah, itu memompa darah itu kan berarti dia keluar. Sistolik itu berarti yang sistolik itu saat darah keluar. Bukan darah ini keluar dari jantung. Intinya begitu ya. Darah keluar dari jantung, bukan darah masuk ke jantung. Salah. Itu ya. Berarti ini salah. Tekanan diastolik itu adalah tekanan darah keluar dari jantung. Ini juga salah karena kebalikannya. Untuk diastolik itu kebalikannya. Dia darah masuk ke jantung. Gitu ya. Darah masuk ke jantung. Kemudian kita lihat nih yang C, tekanan darah tinggi ditunjukkan pada angka sistolik 140. Tekanan darah tinggi ya ini 140 dan diastoliknya 100 mm. Sekarang kita lihat nih. Di sini di atas 140 sama di atas 90 untuk hipertensi tingkat 2. Apalagi yang tingkat 3. Gitu ya. Itu akan ini tingkat 1, tingkat 2 itu sudah segini besarnya. Gitu ya. Nah, oke, maka di sini merupakan tekanan darah tinggi. Ya, betul, ini jawabannya. Kalau tekanan darah normal, diastoliknya, nah ini salah nih, kebalik. Nah, ini harusnya sistolik, yang ini diastolik. Tadi ini salah ya, salah. Jadi maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Perhatikan gambar proses pengangkutan air pada tumbuhan. Nah, di sini kalian diminta untuk mengetahui penerapan tekanan zat pada pengangkutan air dan garam mineral. Ingat, pengangkutan air dan garam mineral itu ada di pembuluh silim, gitu ya. Hanya ada di pembuluh silim. Dan di sini ada tiga tempat, gitu ya. Kalau di akar namanya osmosis akar yang akan menunjukkan
daya tekan akar. Kemudian kalau di batang itu dia ada namanya kapilaritas batang, gitu ya. Itu ada di pembuluh silim. Kemudian yang di daun itu dia namanya transpirasi air. Itu dia akan memunculkan daya hisap daun, gitu ya, daya hisap daun, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, pernyataan yang tepat adalah osmosis air menyebabkan daya tekan akar, betul ya. Difusi air menyebabkan air tertarik ke daun, salah. Transpirasi air di daun menyebabkan adanya daya hisap, betul ya, transpirasi air. Nah, kemudian kapilaritas pembuluh floem, nah ini bukan pembuluh floem tapi pembuluh silim, nah, gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah 1 dan 3, jawabannya A. Oke ya, kita lanjut. Kemudian di sini tentang organ pernapasan manusia, peserta didik dapat mengidentifikasi nama organ sesuai fungsi tertentu. Nah, di sini dia ada organ-organ begini, dengan organ pernapasan yang berfungsi sebagai penyaring udara dan tempat pertukaran gas. Nah, penyaring udara itu dia ada di hidung, gitu ya. Kemudian untuk tempat pertukaran gas itu dia ada di alveolus. Nah, maka di sini kita harus tahu bagian-bagian dari organ ini. Nomor 1 ini apa? Jelas ya, ini adalah hidung. Nomor 2 itu adalah laring. Ya, nomor 3 itu adalah trakea. Nomor 4 itu adalah bronkus. Kemudian nomor 5 itu adalah bronkiolus. Kemudian nomor 6 itu baru yang namanya alveolus, karena dia ada di bagian paling dalam. Intinya begitu, gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah 1 dan 6. Oke, kita lanjutkan. Peserta didik dapat menjelaskan urutan mekanisme inspirasi atau ekspirasi. Nah, sekarang kita lihat di sini pernyataan yang tepat mengenai urutan mekanisme inspirasi. Inspirasi itu yang mana? Ini yang namanya inspirasi, yang ini adalah inspirasi. Yang ini apa? Yang ini adalah ekspirasi. Oke ya, ini adalah ekspirasi. Kemudian kalau inspirasi itu bagaimana? Inspirasi itu adalah udara masuk. Itu ya, udara masuk. Kalau udara masuk berarti dia otot antar tulang rusuknya berkontraksi. Tolong diingat di sini, kalau udara masuk itu semuanya berkontraksi. Baik dari otot antar tulang rusuk maupun otot diafragma itu sama-sama berkontraksi. Sehingga kalau berkontraksi, volume rongga dadanya membesar. Gitu ya. Volume rongga dadanya membesar, kemudian baru tekanan udaranya itu kecil, sehingga dia akan udara itu bisa masuk. Berarti yang mana? Kalau relaksasi salah ya, kemudian berkontraksi betul, tapi di sini rongga dadanya mengecil, ini yang salah. Kemudian otot diafragma berkontraksi betul ya, kalau ini salah. Sudah salah menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru mengecil sehingga udara dapat masuk paru-paru, ini jawabannya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Disajikan grafik volume udara pernapasan. Di sini menganalisis volume udara pernapasan. Kita lihat di sini, perhatikan grafik volume udara pernapasan berikut. Kapasitas vital. Kapasitas vital itu dia fungsinya untuk bernapas. Bernapas itu kan kadang dihembuskan, dihirup dan dihembuskan, kemudian kadang dihirup sekuat-kuatnya dan dihembuskan sekuat-kuatnya, itu namanya bernapas. Nah, kalau seperti itu berarti itu penggabungan. Yang namanya kapasitas vital itu yang mana? Yang ini, penggabungan mana? Antara yang A itu adalah cadangan inspirasi, yang B itu adalah tidal, kemudian yang C ini adalah cadangan
ekspirasi. Nah, ini semuanya yang A kapasitasnya, yang A itu 1.500, yang B itu dia hanya 500, yang C itu adalah 1.500. Nah, kapasitas vital itu Pak, jumlah dari ketiga ini yaitu 3.500. Maka jawabannya adalah yang maka yang E ini namanya adalah kapasitas vital paru-paru. Yang F itu kapasitas total. Kapasitas total. Oke ya. Itu saja. Kita lanjutkan nomor 12. Di sini infografis tentang dampak penggunaan rokok vape. Maka di sini dapat menganalisis gangguan pada sistem pernapasan manusia. Maka di sini ketika ada vape seperti ini, kira-kira pernyataan yang tepat mengenai infografis tersebut adalah, tadi kalian harus mengidentifikasi nih di sini. Kira-kira apa saja yang ada di dalam infografis ini, kalian hubungkan dengan jawaban. Rokok elektrik lebih aman? Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin. Sama-sama berbahayanya, berarti nggak mungkin. Kandungan kimia berbahaya pada rokok tembakau tidak terdapat pada rokok vape. Justru di rokok vape itu juga banyak, gitu ya. Berarti ini sebenarnya kurang tepat, gitu ya, kurang tepat. Kandungan kimia berbahaya rokok vape hanya dapat menyebabkan iritasi pada hidung. Nah, ini nggak mungkin. Jadi apa namanya, rokok itu pasti akan menyebabkan semuanya, ya. Kemudian propilen glikol dan nikotin adalah kandungan kimia berbahaya pada rokok vape. Ini ya jawabannya, ini nikotin dan propilin glikol itu adalah komponen utama dari ini apa namanya, rokok vape. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Jadi kalian tinggal menghubungkan antara data grafis dengan yang ada jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan data hasil percobaan frekuensi pernapasan. Di sini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian pengamatannya ada duduk, berbaring, berdiri, berjalan, begitu seterusnya. Semakin bertambah aktivitasnya, mulai dari duduk sampai berjalan 3 menit, ternyata frekuensinya bertambah. Gitu ya. Kemudian di perempuan pun juga sama. Dia semakin banyak aktivitasnya, dia juga bertambah frekuensinya. Hasil diskusi percobaan diperoleh beberapa pernyataan berikut. Laki-laki memiliki frekuensi pernapasan lebih besar dibanding perempuan. Kita lihat, laki-laki lebih besar, 17. Betul ya, berarti ini betul. Jenis kelamin bukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nggak mungkin, antara laki-laki dan perempuan kan frekuensinya berbeda. Aktivitas manusia mempengaruhi frekuensi pernapasan pada jenis kelamin perempuan saja? Nggak mungkin, dua-duanya berpengaruh. Gitu ya. Kemudian nomor 4, frekuensi pernapasan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki jika dilihat pada aktivitas yang sama. Misalnya duduk, aktivitasnya dengan duduk kita bandingkan, oh yang perempuan ternyata lebih rendah. Betul, ini jawabannya. Maka jawabannya adalah nomor 1 dan 4. Nah, sekarang kita lihat pilihan yang di bawah. Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4 tadi. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 14. Disajikan gambar sebuah ginjal, peserta didik dapat menunjukkan bagian ginjal berdasarkan fungsinya. Itu ya, bagian ginjal dan fungsinya. Kita lihat di sini hanya berfungsi sebagai tempat sementara untuk menampung urin. Nah, untuk menampung urin ini adalah pelvis atau disebut dengan rongga ginjal. Nah, yang namanya rongga ginjal itu mana? Nah, ini nomor 3 ini adalah rongga ginjal. Rongga ginjalnya ada di nomor 3. Nomor 1 itu namanya medula. Sedangkan nomor 2 ini adalah korteks. Sedangkan nomor 4 itu adalah ureter, ya, yang untuk keluar, untuk saluran pengeluaran, ya. Maka jawabannya adalah yang C. Oke ya, kita lanjutkan nomor 15. Perhatikan gambar bagan pemecahan sel darah merah berikut. Nah, ini adalah peserta didik dapat menjelaskan proses pemecahan sel darah merah di hati. Gitu ya. Ini bagian dari pemecahan sel darah merah. Pernyataan yang tepat berdasarkan bagan tersebut adalah
Hasil perombakan sel darah merah yang berupa bilirubin digunakan sebagai pewarna feses dan urin. Ini yang betul. Ya, kenapa begitu? Karena di sini, jadi misalnya darah gitu ya, sel darah itu sudah mati, dia kemudian pecah, ini pecah arahnya ke sini, kemudian dia ada hemoglobin kan, nah hemoglobin itu ada dua, nah, bisa terpecah menjadi dua, itu heme dan globin. Nah globin ini digunakan untuk membentukkan protein gitu ya. Kemudian Heme ini dia akan dipecah menjadi dua, menjadi Fe atau zat besi. Nah, zat besi itu nanti akan digunakan pada sumsum merah tulang untuk pembentukan sel darah merah lagi. Nah, kemudian selain Fe ada yang namanya bilirubin. Ini yang dipakai untuk sistem ekskresi yang nanti digunakan untuk pewarna feses dan urin. Ininya begitu. Jadi terbelah menjadi tiga. Jadi sel darah merah yang sudah mati terpecah menjadi tiga, yaitu protein atau asam amino, kemudian zat besi, dan bilirubin. Nah, yang digunakan untuk yang akan dikeluarkan itu ya perombakannya ya ini, jadi ya bilirubin. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 16. Bagian kulit yang berfungsi sebagai sistem ekskresi ditunjukkan oleh nomor. Nah, sekarang kita lihat ekskresi itu adalah pengeluaran. Berarti yang dikeluarkan gitu ya, proses pengeluaran. Nomor 1 di sini adalah lapisan lemak. Gitu ya. Nomor 2 apa? Nomor 2 itu adalah epidermis atau kulit kulit ari, kulit yang paling luar, kulit ari. Kemudian nomor 3, nah ini sudah jelas yang ditunjuk adalah akar rambut, gitu ya. Kemudian nomor 4 ini yang namanya kelenjar keringat, gitu ya. Kemudian nomor 5 itu adalah pembuluh darah, gitu ya. Ini adalah pembuluh darah, gitu ya. Kalau yang ini yang biasanya di dekat rambut itu adalah kelenjar minyak. Nah, yang untuk mengeluarkan ekspresi pengeluaran itu adalah dalam bentuk keringat. Nah, keringat ya berarti kelenjar keringat ada di angka 4. Intinya begitu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 17. Disajikan teks informasi pengaturan suhu tubuh, panas dan dingin. Peserta ini dapat menganalisis pengaturan suhu tubuh dan alasan yang tepat. Pernyataan yang tepat sesuai teks informasi tersebut adalah, nah berarti kalian di sini harus membaca ini ya, harus membaca. Nanti silakan bisa dibaca dulu, ya di pause, kemudian dibaca, kemudian hubungkan dengan jawaban yang di bawah. Suhu tubuh terpapar suhu panas di lingkungan sekitar, akan ada sinyal yang dikirim ke hipotalamus sehingga memicu pengeluaran keringat dari kulit. Sekarang kalau kita lihat nih, suhu panas, akan ada sinyal yang dikirimkan ke hipotalamus sehingga memicu pengeluaran keringat dari kulit. Nah, ini langsung ketemu ya. Ini jawabannya. Sudah jelas, mudah, persis sekali ya. Gitu. Itu adalah teks informasi. Manusia akan membuat otot-otot rangkanya berelaksasi, bukan berelaksasi, tapi di sini dia harusnya berkontraksi. Nah ini membuat otot-otot rangkanya berkontraksi, berarti ini salah. Itu seterusnya yang C sama D juga salah. Silakan sesuaikan dengan jawaban yang bacaan yang di atasnya. Kemudian berikutnya, disajikan gambar nefron, peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan urin. Yang ditanya itu adalah proses pembentukan urin. Nah, sekarang kita lihat nih pembentukan urinnya. Nih, perhatikan gambar berikut. Urutan dari proses pembentukan urin yang tepat adalah, kita lihat nih, pembentukan urin yang tepat itu bagaimana sih? Kan ada 3 tahap ya, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi itu terjadi di glomerulus dan kapsul lumen. Berarti yang mana nih urutannya? Filtrasi ada di bagian nomor 1 ya. Ini adalah filtrasi, kapsul albumen dan glomerulus, berarti nomor 1. Berarti antara A sama B. Kemudian yang reabsorpsi yang mana? Ya setelah ini ya ke sini. Berarti nomor 5 itu adalah tahap yang kedua, reabsorpsi, kan begitu. Berarti nomor 5 ya sudah, jawabannya pasti yang B. Yang terakhir yang mana ini?
Ini namanya augmentasi. Tahap yang ketiga itu. Ya, nomor 19. Berdasarkan tabel hasil diagnosa pasien mengalami penyakit. Sekarang kita lihat nih di sini. Jenis pemeriksaannya di sini adalah darah yang diambil. Di sini penyaringan darah, ini ya, gula darah saat puasa itu 140, normalnya itu ini berarti berlebih ya. Nah, berarti kan berlebihan. Berarti ini berlebihan. Berlebihan berarti gulanya berlebihan. Ini pun juga sama. Harusnya kurang dari 140, tapi di sini 320, tinggi sekali. Gitu ya. Berarti itu berlebihan, ya, cukup tinggi. Itu maka dia kan gulanya tinggi. Berarti naik gula tinggi itu disebut dengan penyakit gula atau disebut dengan diabetes mellitus. Ya, jawabannya D. Kalau albuminuria apa? Albuminuria itu dia berhubungan dengan protein. Ya, kelebihan protein. Hematuria itu adalah kencing nanah. Diabetes insipidus itu sering buang air kecil. Nah, itu sering kencing gitu ya, sering buang air kecil. Begitu. Nomor 20. Oke ya, kita lanjutkan nomor 20. Di sini sebuah pegas yang diberi lalu ditarik lalu dilepaskan sehingga melakukan gerak naik turun harmonis seperti pada gambar. Nah, gambarnya seperti ini ya. Di sini ada 4 cm, itu adalah jarak antara P dan Q. Jarak P dan Q itu dia 4 cm. Oke ya. Jika bertemu pada posisi PQ itu 0,5, berikut adalah hasil analisis pada peristiwa tersebut adalah PQ dari P ke Q. P ke Q. P ke Q itu kan berarti N-nya berapa? 1/4. T-nya berapa? 0,5. Sekarang yang ditanya frekuensi. Frekuensi itu panta N per T. N-nya berapa? 1/4 itu 0,25 dibagi 0,5. Silahkan dihitung ya. 0,25 dibagi 0,5 itu adalah setengah. Gitu ya, setengah atau 0, nah ini atau 0,5 Hz. Frekuensinya 0,5 Hz. Agak-agak ini salah ya. Nah, periodenya sekarang, periodenya itu kebalikan dari tadi T sama dengan T per N. Berarti T-nya 0,5 dibagi 0,25. Hasilnya ada 2 skon. Nah, ini 2 skon. Berarti yang ini amplitudo itu simpangan terjauh. Simpangan terjauh itu jarak P ke Q atau Q ke R, dua-duanya. Apa? Salah satu saja. Ini 8 salah ya. Berarti ini jawabannya 4 dan 2. Oke, 2 dan 4. Dulu ya. Ya, 2 dan 4. 2 dan 4 jawabannya C. Itu ya. Kita lanjutkan. Kalau kita lihat dari kisi-kisinya, itu peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar tentang faktor yang mempengaruhi getaran. Getaran di sini yang mempengaruhi itu adalah satu, ya, diperhatikan. Yang mempengaruhi adalah panjang tali. Itu sudah pasti, ya. Kemudian panjang tali ini akan mempengaruhi yang namanya frekuensi dan periode. Ini pasti seperti ini, pasti mempengaruhi ini. Kalau panjang talinya besar, gitu ya. Kalau panjang talinya besar, itu maka periodenya besar. Kebalikannya kalau panjang talinya kecil, frekuensinya yang besar. Itu ya. Sekarang kita lihat di sini. Semakin panjang tali, periode semakin panjang tali, berarti semakin besar ya. Periode getaran semakin besar. Ini betul. Semakin panjang tali, frekuensi getaran semakin besar. Salah. Karena frekuensinya akan semakin kecil kalau panjang talinya semakin besar. Massa beban tidak mempengaruhi. Nah, betul. Ini
masa beban itu dia tidak mempengaruhi sama sekali. Karena di situ nanti periode dan frekuensinya akan relatif sama dengan diganti masa yang berbeda-beda. Waktu tempuh 10 kali jalan tidak menentu. Untuk panjang tali yang berbeda ini masih kurang tepat. Maka jawabannya adalah yang 1 dan 3. Jawabannya 1 dan 3. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 22. Perhatikan gambar percobaan untuk mengukur waktu yang diperlukan 10 kali ayunan pada bandul. Ini 10 kali ayunan. Semuanya 10 kali. Jika periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali ayunan, maka berdasarkan gambar dan tabel, kelompok peserta didik membuat kesimpulan sementara sebagai berikut. Kesimpulan yang benar dari peserta didik adalah panjang tali mempengaruhi periode. Jelas ya. Kalau kita lihat panjang tali mempengaruhi periodenya yang mana? Ini. Waktu 10 kali ayunan. Waktu 10 kali ayunan ini disebut dengan periode. Gitu ya. Tuh. Panjang talinya berubah. Ya kan? 0,3 meter, 0,5, 0,7, ininya berubah. Berarti mempengaruhi. Ini betul. Masa bandul tidak mempengaruhi. Masa bandulnya dibuat sama. Di sini periodenya harusnya tidak mempengaruhi ya, tapi di sini tidak terjadi secara signifikan ya. Oke, berarti ini masih kurang tepat gitu ya. Semakin panjang tali semakin besar periode ayunan, semakin besar panjang tali semakin besar periode ayunan. Kalau kita lihat betul ya, ini jawabannya semakin panjang. Oke, ini sama ini ya, 1, 2, 3. Ini 1, 3. Semakin besar masa bandul semakin besar periode. Ini salah gitu ya. Maka jawabannya yang tepat itu adalah 1, 2, dan 3. Ini masih ada betulnya ya, tidak mempengaruhi betul. Maka jawabannya 1, 2, dan 3. Nah ini jawabannya yang A. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 23. Disajikan gambar gelombang transversal, peserta didik dapat menghitung cepat rambat gelombang. Nih kita lihat nih, cepat rambat itu persamaannya adalah V sama dengan lambda kali F. Kita cari dong ya. F sama dengan N per T. N-nya berapa? Sekarang kita lihat. Yang ada waktunya dari mana? Ini sampai sini 1 detik. Berarti kita lihat berapa banyak gelombangnya? 1, 2, 2,5. Berarti N-nya itu adalah 2,5, T-nya itu sama dengan 1, kan begitu. Maka N 2,5 dibagi 1, hasilnya adalah 2,5 Hz. Nah, sekarang cepat rambat gelombang. Yang ditanya itu ada lambda. Lambda itu apa? Lambda itu adalah panjang 1 gelombang. Panjang 1 gelombang. Gitu ya, panjang 1 gelombang itu dia lambda. Ya. Kalau kita lihat yang 1 gelombang itu mana? Ini ada ukurannya 10 cm. Itu dari sini ke sini. Itu kalau kita lihat dari puncak ke puncak itu termasuk 1 gelombang ini ya, dari puncak lembah dan puncak lembah ya, bukan puncak ya, tapi kedalaman, titik kedalaman di sini ke sini itu dia 1 gelombang. Ya, 1 gelombang. Maka di sini sudah menunjukkan di sini 10 cm itu adalah lambdanya 10 cm. Gitu ya. Maka di sini 10 kali ini 2,5, 2,5. Maka 10 kali 2,5 adalah 25 meter per sekon, sentimeter per sekon. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 24. Pernyataan yang tepat mengenai sifat bunyi ditunjukkan oleh nomor. Bunyi itu dia memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, dia merupakan gelombang longitudinal. Kemudian bunyi dapat merambat di segala tempat. Di segala tempat itu berarti termasuk di ruang angkasa atau di ruang hampa itu nggak bisa. Ya, dia tidak di segala tempat. Kemudian bunyi merambat menggunakan medium, jelas dia perlu perantara. Medium itu adalah perantara. Bunyi tidak
tidak berasal dari benda yang bergetar. Ini salah. Bunyi itu pasti berasal dari benda yang bergetar. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Ya, jawabannya B. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 25. Disajikan ilustrasi seorang di antara dua tebing, sendiri mampu mengetahui perbandingan jarak kedua dinding dengan orang tersebut. Nah, gini. Kalau kita lihat di sini, ini ada dinding ya, ada bukit O dan bukit P. Ini kalau orangnya ini berbunyi, ketika berbunyi, itu kan berarti bunyinya itu ke arah sana, mengenai dinding, kemudian balik lagi, mantul. Ini pun juga sama di sini, ke sini, ke bukit O, kemudian mantul lagi ke sini. Berarti kan memantul 2 kali dia. Antara bukit O dan bukit B. Intinya begitu. Tetapi di sini kalau kita lihat dari soal berikutnya ini ya, ada pertanyaannya. Dari bukit O bunyi pantul terdengar 1 detik. Nanti ketika di bukit O itu T-nya itu 1 sekon. Ya, ini 1 sekon. Kemudian yang dari bukit B itu adalah setelah bunyi dikeluarkan disusul 0,5 detik kemudian. Berarti 0,5 detik kemudian itu kan berarti 1 ditambah setengah. Berarti 1 setengah. Dan gitu. Cepat lambat bunyinya itu 340. Maka jarak antara tebing. Nah, di sini V sama dengan 2S per T. Kenapa 2S? Karena dia memantul. Tolong diingat karena di sini dia memantul. Kalau tidak memantul nggak seperti ini. Maka untuk mencari S sama dengan V kali T dibagi 2. Maka kita cari satu persatu yang O sekarang. Berarti S sama dengan V-nya 340 kali T-nya waktu itu 1 dibagi 2. 34 yang dibagi 2 itu berarti hasilnya adalah 17 ya. 17 berarti 170 meter. Kemudian yang P berapa? Sama, S sama dengan 340 kali 1,5. Kan begitu. Ini bagi 2. Berarti ini 34 170 kali 1,5. Kita hitung di sini 170 kali 1, atau 115 ya. Nah, ini hilang. 7 kali 5 35. 3 1 kali 5 8 ya. 5 tambah 3 8, 7 kali 1 7, 1 ini 5, 8 ini 15, ini ini 255, 255. Jarak antara tebing O dan tebing P, berarti yang ditanya itu jaraknya ini. Berarti jaraknya ini berarti ini dijumlah. Berarti 255 ditambah 170, maka hasilnya 5, ini 3, ini 2, ini 1 ya. Ini 425 meter. Hasilnya adalah 425 meter. Kalau yang ditanya perbandingan, ya berarti tinggal kalian bandingkan saja antara ini dengan begitu. Kita lanjutkan. Nomor 26. Pancaran gelombang ultrasonik di sebuah kapal mengukur kedalaman laut. Peserta didik menghitung kedalaman laut. Nah, ini untuk menghitung kedalaman laut itu menggunakan pernyataan yang sama dengan yang nomor 25, yaitu S sama dengan V kali T dibagi 2, karena ini bunyinya memantul. Kemudian, jika cepat lambat bunyinya itu 1500, kedalamannya adalah, nah yang mana dulu yang ditanya? Misalnya yang R. Misalnya yang R. Gitu ya, yang R. Berarti ya S sama dengan V-nya. V-nya itu adalah 1500. Gitu ya, 1500 berarti 1500 kali 3,5 dibagi 2. 1500 bagi 2 itu adalah 750 kali 3,5. Coret 35 kali 75 berapa ya? 75 kali 35. Ini 5 2, 7 kali 5 35, tambah ini 3 7, ini 15, 7 kali 3 21, tambah 1 berarti ini 2, maka ini 5 12 6 2 26 25. Ini adalah 2625 meter. Ada nggak di situ 2625 meter? Oh, ini ada. Ternyata yang ditanya itu adalah yang R. Gitu ya. Ini kedalaman R itu berapa? Intinya begitu. Ya, hampir sama caranya. Oke, kita lanjutkan. Nomor
27. Wafi melakukan percobaan resonansi garpu tala di atas ini. Diperoleh bunyi keras pertama. Nek bunyi keras pertama itu persamaannya adalah L sama dengan 1/4 kali lambda. Itu kalau pertama. Kalau kedua bagaimana? L sama dengan 3/4 kali lambda. Itu bunyi keras pertama tuh ini. Kalau ini bunyi keras kedua. Ini kedua. Jika kecepatan bunyi di udara 340, maka faktor yang mempengaruhi resonansi pada kolom udara adalah, nah ini kira-kira yang perlu kita pahami adalah kolom udara itu mana ini, kolom udara itu yang di sini ya. Kolom udara berarti kan ini bisa kita lihat ya, kalau ketinggiannya di sini 1 meter, kalau ini 80 cm, maka ketinggian ini adalah 20 cm. Nah 20 cm ini itu adalah L-nya, itu ya L-nya. Maka bisa kita lihat lambdanya sebenarnya. Berarti lambda sama dengan, kita turunkan persamaannya dari sini, lambda sama dengan 4 kali 20 cm. Berarti ini adalah 80 cm. Lambdanya itu 80 cm. Maka kita lihat di sini. Frekuensi antara garpu tala dan bunyi pantul dari kolom udara adalah 425. Kalau di sini ada 340 itu adalah frekuensinya, V-nya. Sedangkan ini V ya. 340 itu adalah V-nya. Maka kalau yang ditanya frekuensi ya persamaannya dari rumus utama F sama V sama dengan F lambda kali F. Maka kalau yang ditanya F berarti V dibagi lambda. V-nya 340 dibagi 80. Ini diubah ke meter ya ternyata. Karena ini baru 80 cm, jadi 0,8 meter. Berarti ini adalah 0,8 meter. Itu sama saja 340, 3.400 dibagi 8. 34 dibagi 8 itu hasilnya berapa ya? Kita hitung dulu. 34.000 dibagi 8, hasilnya 425. Hasilnya 425. Yes. Oh, berarti ini betul. Oke, jawabannya yang A. Sudah jelas jawabannya yang A. Gitu ya. Caranya begitu. Oke, kita lanjutkan nomor 28. Perhatikan beberapa percobaan tentang sifat cahaya berikut. Sifat cahaya dapat dibiaskan ditunjukkan oleh gambar. Nah, ada beberapa faktor ya, ada beberapa gambar. Kalau seperti ini dia merambat lurus. Kalau ini dia kalau ini dia ini hampir sama, nomor 2 itu juga merambat lurus. Gitu ya, sama dia merambat lurus. Nomor 4 itu adalah dibiaskan. Nomor 3 itu dipantulkan. Ya, nah ini ada dua cermin gitu ya, maka dipantulkan. Maka jawabannya adalah yang dibiaskan adalah nomor 4. Ya. Oke, kita lanjut nomor 29. Peserta didik dapat memprediksi jumlah bayangan pada sudut tertentu. Ini ada di cermin datar. Dua cermin datar dirangkai sehingga menghasilkan sejumlah bayangan seperti gambar. Maka bayangannya ada berapa ini? Yang ini adalah bendanya, karena ini bagian di tengah. Berarti ini bayangan 1, 2, 3, 4. Ada 4 bayangan. Berarti N-nya sama dengan 4. Kemudian sebenarnya itu ditambah 48 derajat, maka jumlah bayangan yang terbentuk menjadi berapa? Ya begitu. Maka caranya nanti kita harus mencari sudutnya ini dulu, biar nanti bisa kita tambah 48. Berarti caranya bagaimana? Itu N sama dengan 360 dibagi alfa dikurangi 1. Yang kita tanya adalah alfa. N-nya 4 ini ya. Kemudian 4 itu yang min 1 itu kita pindah ke depan menjadi positif ya. 4 plus 1 sama dengan 360 dibagi alfa. Berarti ini 5, berarti alfa sama dengan 360 dibagi, ini kan kita tuker ya, tuker 4, ini 4 tambah 1, 5. 360 dibagi 5 berapa ya?
60 dibagi 5. Oh, 72. Hasilnya adalah 72 derajat. Nah, kemudian ditambahin. Jika kedua sudut cermin tersebut kemudian ditambah sudutnya itu, berarti alfanya antara 72 ditambah 48. Berapa ini? 120 derajat. Nah, maka kita cari aja N sama dengan 360 dibagi 120 dikurangi 1. Hasilnya dapat 3 dikurangi 1. Hasilnya 2 bayangan. Nah, dapatnya 2 bayangan. Maka jawabannya ya. Nah, oke ya. Sekarang kita lihat berikutnya nomor 30. Perhatikan gambar pembentukan bayangan pada cermin cekung berikut. Jarak titik fokus dan sifat bayangan. Nah, sekarang kita lihat nih, ini cermin cekung. Ini bagian depan. Ini bagian depan. Ini yang di atas itu adalah benda. Kalau ini benda, berarti yang 30 cm itu adalah SO. Maka yang ini adalah pasti bayangan. Nah, bayangan berarti ini adalah S. Maka yang ditanya titik fokus. Berarti 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Kita masukkan 1 per 30 ditambah 1 per 60. Kita samakan penyebutnya jadi 60. Berarti ini 2 ditambah 1. Gitu ya. Maka 3 plus 3 per 60. Maka F-nya berapa? Dibalik 60 per 3. Hasilnya adalah 20 cm. Maka jawabannya 20. Nah, ini sama ini. Kemudian kita lihat bayangannya. Ini di bawah dan bentuk ukurannya ini terletak di ruang 3. Ini bendanya di ruang 2. Ruang bayangannya lebih besar, maka pasti dia diperbesar. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nomor 31, yuk 5 nomor lagi. Peserta didik mampu menentukan perbandingan jarak bayangan pada saat menjauhi cermin. Nah, sekarang kita lihat nih. Diketahui jarak benda dan cermin cembung sejauh 8 cm. Benda berarti ini adalah SO-nya. Dan titik fokusnya 24, ini F-nya. Gitu ya. Otomatis langsung kita cari saja SI-nya. Gitu ya. Dengan persamaan yang sama tadi, persamaan utamanya kan 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Kita konversi yang ditanya 1 per SI, maka 1 per SI sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO. Gitu ya, ini cermin cembung. Oh iya, ini cermin cembung itu ingat, cermin cembung itu nilai fokus adalah negatif. Gitu ya, jadi ini 1 per F. Nah, gitu. Ini negatif 1 per 24 dikurangi 1 per 8. Kita samakan sebelumnya dari 24, berarti ini 1, negatif 1 dikurangi kali 3 ya, berarti ini min 3, maka min 4 per 2, 4. Itu 1 per SI, berarti SI-nya berapa? 24 dibagi 4, negatif, berarti berapa? 6 ya, negatif 6 cm. Negatif 6 itu artinya apa? Sifatnya itu maya. Kemudian, jika benda digeser menjauhi cermin sejauh 4 cm, maka perbandingan jarak bayangan adalah menjauhi. Bendanya digeser menjauhi, berarti SO-nya menjadi yang awalnya 8 menjadi 12. Maka untuk mencari bayangan, karena F-nya itu sama ya, F-nya itu kan sama, berarti 1 per SI sama dengan min 1 per 24 dikurangi min 1 per 12. Kita samakan penyebutnya, min 1 ini 24 ya, min 1 dikurangi min 2. Maka di sini jawabannya adalah min 3 per 24. Berarti SI-nya adalah 24 per 3. 24 per 3 hasilnya adalah 8 cm negatif. Maka perbandingannya 6 soalnya dibagi 2 ya, bisa ya, berarti ini dapat 2, ini dapat 3, sama-sama dibagi 2, ini dapat 3, ini dapat 4, 3 banding 4, maka jawabannya adalah yang C. Perbandingannya 3
banding 4. Ini jawabannya 32. Perhatikan gambar berikut. Jika benda diletakkan di depan lensa cembung 10 jaraknya ini, berarti ini SO, dengan jarak bayangan pada jarak ini SI-nya, ini adalah SI-nya. Jika benda digeser menjauhi lensa sejauh 5 cm, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah, kita harus mencari titik fokusnya dulu. 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. 1 per SO-nya adalah 10 ditambah 1 per 15. Kita masukkan di sini. Misalnya 60 ya. 60 berarti ini kali 6 ditambah ini kali 4. Berarti ini 10 per 60. Nah, itu berarti F-nya berapa? 60 per 10, hasilnya 6 cm. Jika benda digeser menjauhi lensa, ini bendanya berarti SO-nya itu menjadi 15. Berarti kalau ini jaraknya itu adalah 6 cm, berarti yang P2 itu adalah 12 cm. Maka di sini otomatis kan berada di ruang sini ya, karena kan 15 cm. 15 cm SO-nya yang ini 15 cm, maka dia berada di ruang 3. Berarti bayangannya nanti akan berada di ruang 2. Itu di sini. Gitu ya. Maka kalau bendanya di ruang 3, dia sifatnya adalah, kalau seperti ini, dia sifatnya maya penyata. Yuk, ya, di sini sifatnya adalah nyata, ya. Dia sifatnya nyata terbalik diperkecil karena dia di ruang 2. Ruang bayangannya lebih kecil dibanding ruang bendanya. Maka di sini sifatnya adalah nyata terbalik diperkecil. Oke, kita lanjutkan nomor 33. Disajikan kasus pembentukan bayangan pada mata, menganalisis proses penglihatan. Nah, ini zat mata yang sesuai dengan gambar adalah, nah kalau seperti ini dia tepat di retina di sini, ini adalah normal. Gitu ya. Berarti A sama B jelas ini, yang K, yang L dia ada di depan retina, maka dia adalah rabun jauh. Rabun jauh itu adalah miopi, gitu ya. Yang ini dia jatuhnya di belakang retina, dia adalah rabun dekat atau nama lainnya hipermetropi. Nah, gitu ya. Tadi normal, miopi, hipermetropi. Normal, miopi, hipermetropi. Lanjutkan nomor 4. Oke, kita langsung ya. Diketahui tinggi benda yang diamati sebesar 4 mm, tinggi bayangan yang terbentuk adalah 12. Oh, ini tinggi benda. Tinggi benda itu kan berarti ini ya, 4 mm, tinggi bayangannya 12. Berarti ini 12 mm. Perbesaran bayangan dan sifat bayangannya. Oke, perbesaran itu kan dia M. Persamanya kan SI per SO. Bisa menggunakan M, itu adalah HI per HO. HI itu apa? HI itu adalah ini, objek, tinggi objek, gitu ya. HI itu tinggi objek. Yang HO, HI itu adalah tinggi bayangan, tinggi HI itu adalah tinggi bayangan, ini HI-nya. Nah, ini adalah HI. Kemudian yang 4 mm itu adalah HO, tinggi benda. Yang HI itu tinggi bayangan. Maka itu tinggal kita masukkan saja. M adalah HI-nya 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3 kali. Nah, perbesarannya 3 kali. Sifat bayangannya bagaimana? Nah, ini dia berada di sini, maka sifatnya adalah maya. Gitu ya. Maya tegak diperbesar 3 kali. Jawabannya B. Ya. Oke, satu lagi terakhir. Prinsip kerja mikroskop yang tepat ini adalah tentang prinsip kerja dari mikroskop. Maka yang tepat bagaimana? Nah, sekarang kita lihat, hubungkan antara bayangan gambar ini dengan jawabannya.
bayangan akhir mikroskop bersifat maya terbalik diperbesar. Betul nggak ya? Dia sifatnya bayangan akhir kan berarti yang dilihat oleh ini ya. Ini maka maya terbalik diperbesar. Oke, kita simpan dulu. Kemudian yang B, bayangan lensa objek ini bersifat nyata terbalik diperkecil. Objek itu ini, ya kan? Dia posisinya di sini. Bukan diperkecil ya, tapi harusnya diperbesar. Ini salah. Karena ini kan bayangannya lebih besar. Mikroskop menggunakan dua lensa cekung. Untuk pengamatan, salah. Lensanya harusnya lensa cembung. Lensa objeknya adalah lensa cembung, lensa okuler itu adalah lensa cekung. Salah ini juga. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang Oke anak-anak, itu saja yang bisa Pak Arsyad sampaikan. Nanti silahkan bisa dipelajari secara maksimal ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share dan subscribe, like juga ya. Oke.